Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat serta karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengubah peradaban Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu agama Islam. Langsung saja, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas materi terkait dengan simulasi hasil pembuatan media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Aini Santika selaku moderator dari pemateri pertama pada hari ini. Pemateri kedua atas nama Siti Nurhaliza, pemateri ketiga atas nama Nur Aini, pemateri keempat atas nama Fatamatul Auliyail Husna, dan pemateri kelima atas nama Asmarita. Langsung saja kepada poin pertama, yaitu tujuan dari pembuatan media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih tujuan umum dan tujuan khusus dari pembuatan media pembelajaran. Tujuan penggunaan media pembelajaran secara umum menurut Lestari, Aryani, dan Ashadi 2014 adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran pada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Nah, kita sebagai calon pendidik bagi anak usia dini tentunya harus kreatif dan pintar dalam menciptakan sebuah media pembelajaran semenarik mungkin dan mudah dipahami dan dimengerti oleh anak usia dini. Dan poin selanjutnya itu adalah bagaimana sih tujuan dari pembuatan media pembelajaran itu secara khusus. Yang pertama itu adalah memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga dapat merangsang minat belajar anak ataupun peserta didik untuk belajar. Nah, di sini kita harus mampu bagaimana cara kita itu menciptakan ataupun memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sesuai dengan kreativitas kita agar dapat mendorong atau merangsang anak itu untuk tetap minat, untuk tetap semangat dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu adalah menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga adalah menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Nah, ketika kita membuat sebuah media pembelajaran yang kreatif dan menarik, terutamanya dengan pertimbangan yang pertama harus membuat media pembelajaran dari hal-hal yang anak sukai, atau dengan membuat media pembelajaran sesuai dengan karakteristik ataupun kebutuhan peserta didik. Nah, ketika anak melakukan suatu proses pembelajaran dengan hal-hal yang dia sukai, maka anak tersebut akan mudah dalam memahami materi yang kita sampaikan tersebut, sehingga materi yang kita sampaikan tersebut tidak akan mudah dilupakan oleh anak tersebut karena emang kita telah melakukan proses pembelajaran dari hal-hal yang dia sukai. Dan yang keempat itu adalah untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Nah, yang kelima itu adalah untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Nah, kita sebagai seorang calon guru juga harus menjadi seorang guru yang dapat mendorong ataupun memotivasi peserta didik untuk tetap semangat dalam proses pembelajarannya agar apa yang kita sampaikan pun mampu dipahami dengan mudah oleh anak tersebut ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan nomor NIM 20011108. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Langkah-langkah pembuatan media. Dalam pembuatan media tentu terdapat langkah-langkah pembuatan. Menurut Dr. Andus Rahmat, pihak D 2010, dalam bukunya Media Pembelajaran Suatu Komentar, beliau memaparkan langkah-langkah pembuatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membuat ide atau gagasan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Yang keempat, menentukan kerangka isi bahan pelajaran. Yang kelima, menentukan jenis media.
Yang keenam, menentukan treatment dan partisipasi siswa. Yang ketujuh, membuat sketch atau storyboards. Yang kedelapan, menentukan bahan atau alat yang digunakan. Kemudian yang kesembilan, pelaksanaan pembelajaran, menentukan pelaksanaan pembuatan media pembelajaran. Kemudian penyuntingan, lalu uji coba atau jika mungkin dilakukan, dan terakhir melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Langkah-langkah pembuatan media dilakukan agar anak dapat mengetahui bagaimana cara membuat sebuah media. Tanpa adanya langkah-langkah pembuatan bagaimana sebuah media itu akan dapat dibuat. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 2001101007. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan manfaat dari media. Jadi manfaat dari media yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kemudian yang kedua yaitu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan juga menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kemudian yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sifat positif terhadap materi dan juga proses belajar. Dan yang terakhir yaitu menambah peran guru ke arah yang lebih positif dan juga produktif. Perkenalkan, nama saya Fatanatul Aulia Ilhusna, nomor induk mahasiswa 2001-10109. Jadi, alat adalah sebuah istilah untuk menyebut benda-benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Alat dapat berarti sebagai benda yang digunakan untuk melakukan suatu dan lain hal, namun tidak akan berkurang atau habis setelah digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat merupakan benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu dan tidak akan habis, meskipun sudah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Contohnya dalam pembuatan media menyusun bentuk geometri, dibutuhkan sebuah alat berupa gunting. Nah, gunting ketika digunakan itu tidak akan habis atau berkurang karena telah digunakan sesuai dengan fungsinya. Perkenalkan, nama saya Asmarita dengan nomor induk mahasiswa 2001-10085. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang alat dan bahan, yaitu bahan. Bahan adalah zat atau benda yang dapat digunakan untuk membuat benda baru lainnya. Lebih sederhananya, bahan merupakan benda yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu yang baru dan berbeda dari bentuk sebelumnya. Setelah digunakan dalam membuat sesuatu, bahan bisa berkurang dan bahan juga bisa habis. Hal ini tergantung dari seberapa besar porsinya untuk digunakan. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.